Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kali ini. Hari ini, kita akan membahas salah satu topik paling penting dalam dunia kesehatan, yaitu virus. Apa itu virus? Virus adalah mikroorganisme yang lebih kecil dari bakteri. Virus tidak bisa hidup sendiri dan memerlukan sel inang untuk berkembang biak. Virus dapat menyerang hewan, tumbuhan, dan bahkan bakteri. Kalau kita bicara soal struktur virus, ada 4 komponen utama yang perlu kita pahami. Pertama, protein permukaan. Protein ini berfungsi seperti kunci yang memungkinkan virus menempel pada reseptor sel inang, memulai proses infeksi. Kedua, di dalam virus terdapat materi genetik yang berupa DNA atau RNA. Materi ini menyimpan informasi genetik yang diperlukan agar virus bisa berkembang biak setelah masuk ke dalam sel inang. Ketiga, ada selubung lipid. Selubung ini tidak hanya melindungi virus dari kerusakan, tapi juga membantu virus dalam proses masuk ke sel inang dan memulai infeksinya. Terakhir, kapsid, sebuah lapisan protein, melindungi materi genetik ini dari kerusakan saat virus berada di luar sel inang. Semua komponen ini bekerja bersama untuk memungkinkan virus menginfeksi dan berkembang. Sekarang, mari kita bahas tentang jenis-jenis virus. Yang pertama, kita akan membahas virus influenza, penyebab flu musiman yang sering kita alami. Virus ini bisa menimbulkan berbagai gejala, seperti demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, hingga nyeri otot. Flu ini bisa terasa ringan hingga cukup parah, tergantung kondisi tubuh kita. Virus influenza menyebar dengan sangat mudah. Salah satunya melalui kontak dengan tinja yang terkontaminasi virus, baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui benda-benda atau makanan yang terkontaminasi. Itulah mengapa menjaga kebersihan dan mencuci tangan dengan baik sangat penting untuk mencegah penyebaran virus ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang rotavirus, salah satu virus yang paling sering menyerang bayi dan anak-anak. Virus ini bisa menyebabkan diare parah, disertai dengan muntah dan demam. Pada kasus yang lebih serius, rotavirus dapat menyebabkan dehidrasi yang berbahaya, terutama pada anak-anak kecil. Penularan rotavirus terjadi melalui kontak dengan tinja yang terkontaminasi virus, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui benda-benda atau makanan yang terkontaminasi. Itulah mengapa menjaga kebersihan, terutama mencuci tangan setelah ke toilet dan sebelum makan, sangat penting untuk mencegah penyebaran rotavirus. Sekarang kita bahas adenovirus, virus serba bisa yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, mulai dari radang tenggorokan yang bikin kita susah menelan, hingga infeksi mata atau konjungtivitis, yang sering disebut sebagai mata merah. Pada anak-anak, adenovirus juga sering menyebabkan diare yang bisa mengganggu kesehatan. Bagaimana virus ini menyebar? Adenovirus bisa menular melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan dari orang yang terinfeksi. Bahkan, benda-benda yang terkontaminasi cairan tubuh orang yang sakit bisa menjadi media penyebaran. Jadi, menjaga kebersihan diri dan lingkungan adalah kunci utama untuk menghindari virus ini. Virus Ebola, salah satu virus paling berbahaya di dunia. Virus ini menyebabkan demam berdarah yang sangat parah, ditandai dengan demam tinggi, nyeri otot, dan bahkan perdarahan dari berbagai bagian tubuh baik di dalam maupun di luar. Penyakit ini bisa berkembang dengan cepat dan sangat mematikan, jadi penanganannya harus cepat dan tepat. Bagaimana Ebola menyebar? Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan darah, cairan tubuh, atau jaringan dari orang yang terinfeksi. Bahkan, benda-benda yang terkontaminasi cairan tubuh tersebut bisa menjadi sumber penularan. Karena itu, isolasi dan langkah-langkah pencegahan ekstra sangat diperlukan untuk menghentikan penyebarannya. Virus rabies. Virus ini menyebabkan penyakit rabies yang menyerang sistem saraf. Awalnya, gejalanya mungkin terlihat seperti flu biasa, demam, lemas, tapi lama-lama bisa menjadi kejang dan bahkan menyebabkan kelumpuhan jika tidak segera diobati.
Bagaimana rabies menular? Biasanya, virus ini menyebar melalui gigitan hewan yang terinfeksi, seperti anjing, kucing, atau kelelawar. Jadi, penting banget untuk berhati-hati. Jika melihat hewan liar atau hewan yang terlihat sakit, jika tergigit, segera ke dokter ya, karena rabies bisa dicegah kalau ditangani dengan cepat. Yang terakhir, virus HIV. Ini adalah virus yang sangat pintar, karena dia menyusup ke dalam sistem kekebalan tubuh kita yang seharusnya melindungi kita dari berbagai penyakit. Jika tidak ditangani, HIV bisa membuat tubuh kita lemah dan berkembang menjadi AIDS. Bayangkan, saat seseorang terkena AIDS, tubuhnya menjadi sangat rentan dan bisa dengan mudah terserang infeksi dan kanker. Tapi, bagaimana virus ini bisa menyebar? Nah, HIV bisa menular melalui beberapa cara, seperti menggunakan jarum suntik yang tidak steril dari ibu hamil ke bayinya, atau bahkan melalui transfusi darah yang terkontaminasi. Jadi, penting banget untuk selalu menjaga kebersihan dan menggunakan peralatan medis yang aman. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan memahami cara pencegahan, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir video. Hari ini, kita telah belajar tentang apa itu virus, strukturnya, serta berbagai jenis virus seperti influenza, rotavirus, adenovirus, virus Ebola, rabies, dan HIV. Dengan memahami virus dan cara penularannya, kita bisa lebih waspada dan menjaga kesehatan kita. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, selalu jaga kebersihan dan kesehatan.